ini ada kita akan melanjutkan dengan kenapa sih orang bisa terjerumus dalam toxic relationship. Karena biasanya penelitian dari Ainsworth dan Bowlby di tahun 1978 telah menemukan bahwa ada beberapa gaya attachment seseorang yang cukup mempengaruhi aspek-aspek hubungan romantis di masa dewasa, seperti kepuasan dalam hubungan, kepercayaan, keintiman, dan self-disclosure. Nah, jadi itu memang ada hubungannya nih. Kenapa sih? Kok kita nggak sadar ya? Kok kita masuk dalam hubungannya tidak sehat nih? Apa sih? Ternyata ada asal usulnya, bukan cuma karena saya bodoh atau bukan. It's not only that. Tidak seperti itu. Ada berapa hal. Nah, attachment itu adalah suatu bentuk hubungan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang yang lain yang bersifat spesifik dalam ada waktu tertentu. Jadi memang udah ada hubungannya ya. Attachment adalah keterhubungan psikologis yang terjadi antara manusia dan berlangsung untuk waktu yang jangka panjang. Nah, sekarang kita akan ngomongin definisi attachment. Apa sih attachment itu? Coba kita minta bantuan dari Ibu Wita untuk menjelaskannya. Silakan Oke, Ibu. terima kasih Miss Catherine. Jadi seperti yang tadi sudah diungkapkan Miss Catherine gitu ya, tentang attachment. Kalau kita berbicara soal attachment, pasti tentunya tidak lepas dari yang namanya ikatan emosional biasanya yang terjadi antara anak dengan significant others-nya. Significant others-nya siapa sih? Significant others adalah orang yang paling berpengaruh di masa-masa tumbuh kembang. Bisa mungkin orang tua, papa atau mama gitu ya, yang sehari-hari mengasuh mereka, atau misalnya anak yang dibesarkan dengan oma, dengan opa, atau misalnya bahkan ada anak-anak tertentu yang dititipkan kepada pengasuh, kepada babysitter, dan lain sebagainya. Jadi significant others adalah orang signifikan yang paling dekat di masa-masa pertumbuhan mereka. Nah, di sini kita akan membahas 4 pola attachment gitu dan hubungannya dengan toxic relationship. Yang pertama kita akan bahas secure attachment. Secure attachment ini adalah pola yang sebenarnya paling ideal. Kenapa? Karena individu yang memiliki secure attachment ini akan cenderung menghayati bahwa lingkungan sekitarnya aman. Dia boleh bereksplorasi, dia boleh menyatakan pendapatnya, dia boleh menyatakan keinginannya dengan cara yang sesuai. Lalu selanjutnya dia juga karena diberi kesempatan boleh eksplorasi sehingga anak bisa mengembangkan rasa ingin tahu gitu, rasa ingin tahu yang sehat tentang hal-hal kejadian di sekitarnya, misalnya saat dia melihat saat dia melihat temannya seperti itu, misalnya temannya ada yang merebut mainan begitu ya. Nah, anak-anak yang punya secure attachment akan cenderung mulai bisa mengungkapkan, ini punya aku, nanti dulu, tunggu, aku mau main gitu kan, jangan ambil, tunggu gitu. Bisa mulai menunggu giliran seperti itu, dan dia juga lebih mandiri, dia punya otonomi karena dia diberikan kesempatan untuk dilatih dan diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginannya, mengemukakan pendapatnya, sehingga dia tahu apa yang dia mau sih dan apa yang dia nggak suka gitu. Dan sehingga dia cenderung punya citra diri yang positif. Individu yang memiliki secure attachment akan lebih mampu punya hubungan sosial yang baik antara teman sebaya, misalnya dalam pertemanan seperti apa, lalu figur otoritas itu bisa ayah, bisa ibu, bisa kepada guru gitu. Orang-orang terdekatnya yang punya otoritas atas diri mereka seperti itu. Hingga pasangan di masa dewasa. Karena dia punya citra diri yang positif, dan dia juga bisa mengemukakan keinginannya, sehingga dia juga lebih mudah untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Trust-nya sudah ada gitu. Kalau diingat, pada masa-masa awal tumbuh kembang itu anak mulai mengembangkan kepercayaan kepada orang-orang terdekat.
kira-kira aku bisa ngomong nggak ya pendapat aku gitu kan, kira-kira aku bisa mengemukakan isi hatiku nggak, dari hal-hal yang simpel, misalnya contoh makanan, mungkin beberapa orang tua ada yang memberikan pilihan begitu kan, nah hari ini kamu mau makan apa, mau makan spaghetti atau mau makan nasi goreng gitu. Atau misalnya ada juga orang tua yang cenderung bilang, mama udah masakin, misalnya mama udah masakin sayurnya, pokoknya kamu suka nggak suka ya harus makan. Atau misalnya sekedar milih baju gitu, ada orang tua yang cenderung boleh memberi kebebasan, nah kamu hari ini mau pakai baju apa ya, kita mau pergi kemana ya gitu, kita mau pergi ke suatu tempat dan kamu mau pakai baju apa, seperti itu. Jadi ada timbal balik, ada diskusi, ada kebebasan untuk memilih begitu ya. Terus udah gitu sehingga cenderung mereka dapat mempertahankan hubungan jangka panjang nantinya karena ada pola komunikasi yang sesuai. Kalau tadi kan Bu Catherine jelaskan kalau toksik itu cenderung hubungannya berat sebelah begitu ya. Sehingga ya lama-kelamaan mau sampai kapan seperti itu. Akan ada masa pasangannya akan merasa capek gitu kan. Kok aku mulu yang harus mengerti pasanganku, sementara aku tidak pernah dimengerti, seperti itu kan. Nah, jadi ya akan ada jangka waktunya gitu. Sementara kalau hubungan yang punya secure attachment, dia akan cenderung sama-sama dewasa, sama-sama bisa mengusahakan hubungannya dengan baik, sehingga pola diskusi, pola hubungan akan cenderung lebih positif gitu. Dan hubungan juga dijalaninya secara, maksudnya secara lebih, pasti akan ada konflik, tapi dalam menyelesaikan konflik kan tetap ada balance gitu ya. Jadi si perempuan boleh mengemukakan pendapat, si laki-laki juga boleh mengemukakan pendapat, sehingga bisa dicari resolusi konflik yang sesuai gitu. Selanjutnya adalah mampu berbagi pikiran dan perasaan kepada orang lain. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan attachment yang aman? Yang pertama, keberadaan pengasuh utama secara konsisten. Jadi memang dalam masa tumbuh kembang anak gitu ya, mereka perlu rasa aman. Karena kan mereka terutama masih anak-anak gitu ya, masih sangat bergantung sama kita. Bahkan misalnya untuk anak bayi pun ya mereka butuh susu aja nangis gitu kan, masih nangis, masih butuh bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis, atau misalnya saat pipis dan lain sebagainya gitu. Sehingga ya memang pada masa-masa awal pertumbuhan seorang anak, keberadaan pengasuh itu sangat berdampak signifikan, sehingga mereka percaya, oh ada loh orang yang care sama aku, oh ada loh orang yang peduli sama aku, ada loh orang yang akan membantu aku saat aku membutuhkan sesuatu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kualitas pengasuhan. Kualitas pengasuhan adalah berbicara mengenai bagaimana ikatan emosional yang terjalin antara pengasuh dan anak tersebut. Misalnya, ada yang pengasuh yang cenderung ya udah menyediakan kebutuhan mereka gitu saat mereka butuhkan, tapi ada juga pengasuh yang cenderung ya udah bisa lah sendirilah, kan udah gede gitu kan udah gede, kamu harus bisa ini bisa itu begitu ya. Jadi cenderung memberikan tuntutan-tuntutan tertentu kepada anak yang bahkan tidak sesuai dengan usianya. Lalu ada juga yang cenderung mengabaikan kebutuhan seorang anak, misalnya anaknya nangis gitu ya, anaknya nangis minta mainan, terus gitu mungkin pengasuh atau orang tua bisa bilang, nak kamu kok gitu aja nangis sih, cengeng, udah diem gitu. Jadi sehingga kebutuhan emosional anak cenderung tidak terpenuhi. Nanti kita bahas ya, harusnya seperti apa sih merespon hal-hal tersebut begitu. Bagaimana merespon kalau misalnya anak butuh sesuatu, bagaimana merespon jika anak nangis, seperti itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik lahiriah individu.
setiap individu akan lahir dengan karakternya masing-masing. Ada anak yang cenderung mudah bergaul, ada anak yang lebih butuh waktu untuk bisa beradaptasi, sementara ada anak-anak tertentu yang nanti dulu deh gitu, cenderung suka mengamati terlebih dahulu, sehingga saat dia merasa lingkungannya aman, dia baru bisa, oh oke, aku baru mulai nih mau bergaul gitu. Jadi dia butuh waktu lebih panjang seperti itu. Yang selanjutnya ada internal working model yang dimiliki orang tua. Internal working model yang dimiliki orang tua ini maksudnya apa sih? Ini adalah pola kelekatan orang tua gitu dengan ayah ibunya. Jadi setiap kita masing-masing kan punya ibaratnya memori masa lalu gitu ya, tentang bagaimana kita diperlakukan. Dan pola pengasuhan itu cenderung berulang. Tuh. Kalau misalnya anak-anak yang lahir dengan lingkungan keluarga yang sepertinya cenderung mendominasi, cenderung tidak memberikan kesempatan gitu untuk bisa bernegosiasi, berdiskusi, maka akan besar kemungkinan gitu ya, dia menerapkan pola asuh yang sama pada anaknya, sadar maupun tidak, gitu. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, ya saat kita sadar nih, oh ini pola komunikasinya nggak baik nih, orang tua misalnya terlalu dominan, terlalu mendominasi. Oke, saat kita sadar ya perlu segera dibenahi agar lingkaran itu tidak terus-menerus bersambung begitu ya. Tapi dibenahi, oh nanti dulu gitu kan. Ini ada nih part-part yang butuh kita benahi. Makanya Kak, saya suka banget sama quotes yang dibilang orang tua itu adalah pekerjaan gitu ya, 24 jam 7 hari dan belajarnya juga sepanjang hayat begitu. Tidak ada namanya berhenti jadi orang tua, mau cuti dulu capek gitu kan, nggak bisa. Oke, ada juga pengalaman masa awal kehidupan, bagaimana dia membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana membangun kehangatan begitu. Membangun hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua, anak dengan pengasuh, dan lain sebagainya. Individu dengan pola resistant attachment ini cenderung mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang ekstrim. Biasanya disebabkan karena